Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Kali ini kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia, yang juga dipakai oleh Malaysia. Kosakata tersebut adalah dari kata umpama, yang didapat dari bahasa masyarakat suku Batak, yang disebut sebagai umpasa. Berikut penjelasannya. Suku Batak merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Suku Batak juga dikenal memiliki budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah umpama. Namun jangan sampai salah mengira, bahwa umpama itu, tidaklah sama dengan umpasa. Atau pantun Batak yang telah lazim dikenal. Untuk mengetahui lebih jauh, tentang suatu kata atau kalimat dari sebuah umpama, berikut pengertian serta contoh dari sebuah kata umpama. Umpama, adalah bagian dari kesusastraan suku Batak. Umpama, disebut juga sebagai peribahasanya orang suku Batak, atau bisa juga disebut sebagai pepatahnya orang-orang suku Batak. Layaknya sebuah peribahasa, umpama digunakan sebagai ekspresi dari suatu ungkapan dengan bentuk kata lain. Artinya, kata-kata yang dipakai dalam sebuah umpama cenderung bersifat konotasi. Umpama juga menjadi cara tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu dengan gaya yang lebih halus dan luas yang penuh dengan makna. Oleh karena itu, umpama bisa juga dipakai untuk menyindir seseorang. Selain itu, umpama juga boleh digunakan saat kondisi tertentu, untuk memberikan semangat dan nasihat. Dalam buku, Umpama, Batak Dohot Lapatana Karyaan Parda Sibarani, ada 4 jenis umpama dari suku Batak. Yaitu, 1. Umpama namarisi habisuhon, umpama yang berisi hal-hal cerdik. 2. Umpama hahormaton, umpama yang berisi hal-hal penghormatan. 3. Umpama namardomutu adat dohot uhum, umpama yang merujuk pada adat dan hukum. 4. Umpama namardomutu parsaoran siganup ari, songon di pesta, umpama yang merujuk pergaulan sehari-hari, seperti di acara suatu pesta. Itulah contoh umpama, yang biasa dipergunakan pada suatu hal kegiatan, atau kondisi. Yang pastinya, sebuah umpama tercipta untuk memberikan sebuah contoh, atau membandingkan sesuatu pada sesuatu yang lainnya. Yang bersifat konotasi, dengan cara yang lebih halus dan luas, serta penuh dengan makna. Penggunaan umpasa dan umpama, tergantung pada konteks kegiatan yang dilakukan. Ada umpasa untuk orang menikah, ada umpasa untuk orang meninggal, ada umpasa untuk paradaton, dan yang lainnya. Sedangkan untuk umpama dibuat untuk mengungkapkan sesuatu hal, dalam bentuk kata lain. Atau untuk menghaluskan suatu kata serta kalimat. Seperti penggunaan perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, si gaor dodak, sama dengan rese halakna, atau orangnya ribut. Si jogal ulu, sama dengan tangkang, jugul, atau keras kepala. Berikut beberapa contoh umpasa yang digunakan dalam adat paradaton orang Batak. 1. Mata abul ni mata, artinya, seperti apa sakitnya dibuat orang ke aku, harus sama sakitnya ku balaskan ke dia. 2. Mabuk so minum, artinya, dikatakan pada seseorang yang tidak menentu bicaranya. 3. Patimbo hanaikan, panahan hanaikan, artinya, seseorang menjadi susah, karena ulahnya sendiri. 4. Unang rantosi nani injam, artinya, barang yang dipinjam tidak boleh diubah rupanya atau bentuknya. 5. Ndang tuturan datu ajaran namaroha, artinya, yang pandai tidak usah diajari lagi. Itulah sedikit contoh kalimat umpama, dari suku Batak. Umpama dibuat, untuk mengungkapkan sesuatu hal dalam bentuk kata yang lain, atau untuk sebuah kata atau kalimat seperti, penggunaan perumpamaan pada bahasa Indonesia. Di samping itu, umpama bisa digunakan untuk memberi semangat dan nasihat kepada kita. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kata umpama dari bahasa Melayu Malaysia? Bagaimanakah bahasa Melayu Malaysia mendapatkan kata umpama? Yang dipergunakan untuk sebuah istilah atau perbandingan suatu hal, yang dikatakan sebagai umpama. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar serta penjelasannya. Bagaimana asal-usul kata umpama bisa ada pada bahasa Melayu Malaysia? Sedangkan kata tersebut pada awalnya didapat dari sebuah kata umpasa, dari suku Batak, salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. Yang kemudian berkembang atau dikembangkan oleh bahasa Indonesia, menjadi sebuah kata istilah atau perbandingan, hingga menjadi kata umpama, kata berumpama, serta kata perumpamaan, kata seumpama, atau kata seumpamanya. Dan hingga dipergunakan oleh masyarakat Indonesia pada setiap daerah. Sehingga sampailah ke negara tetangga.
Cukup sekian pembahasan kali ini, tentang istilah asal-usul dari kata umpama. Jika ada kalimat atau ucapan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.